Halo semuanya, perkenalkan masih sama Desi Lestari, NIM C1L023-133 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara dalam kita waktu praktikum acara 4, yaitu kombinasi band dan klasifikasi citra. Yang dimana kombinasi band itu adalah penggabungan beberapa band pada citra satelit untuk menghasilkan citra multispektral. Misalkan kombinasi pada citra satelit itu natural color, yang dimana itu memakai band 432, atau misalkan false color atau urban tuh 764 seperti itu. Terus ada klasifikasi citra, yang dimana ini adalah merupakan pembagian sesuatu menurut kelas-kelas, yang dimana klasifikasi data itu dia semua pixel dari suatu citra itu yang mempunyai kenampakan sama itu digabungkan untuk diidentifikasi, yang dimana secara umum ada algoritma klasifikasi citra menjadi dua, yaitu terbimbing dan tak terbimbing. Yang terbimbing ini merupakan citra yang membutuhkan training area atau sampel yang sudah diketahui kelasnya, yang kemudian nanti aplikasi itu akan mencari kesamaan pada tiap daerahnya. Kalau yang tak terbimbing itu sepenuhnya akan diolah oleh aplikasi dengan jumlah kelasnya yang dapat ditentukan berdasarkan tutupan lahannya. Mungkin langsung saja kita ke langkah-langkah dalam kombinasi band dan klasifikasi citra. Pertama-tama kita akan add data yang akan digunakan, yaitu data band 432, yang mana kita cari dulu granule. Kita pakai yang 10 meter. Kemudian yang 3, band 3. Dan yang terakhir adalah band 2. Nah, kalau sudah, kita ke data management tools. Kita ke raster, terus ada raster processing, ada composite band. Kita akan composite band 432 ini. Jika sudah, kita klik OK, kita tunggu. Setelah dikompositin, kita kasih nama komposit. Setelah itu kita add data yang administrasi kecamatan. Saya memakai kecamatan Lombok Timur, pakai yang AR. Kemudian kita ke bagian select. Di sini saya pakai kecamatan apa ya? Acak aja lah. Di sini saya select kecamatan Sukamulya. Terus kita ke bagian raster, di raster processing, terus kita ke bagian yang klik 2 kali. Kemudian untuk input rasternya itu yang komposit, terus untuk outputnya yang administrasi kecamatan. Dan jangan lupa centang
kita tunggu. Selanjutnya adalah kita ke bagian rectangle. Di sini kita akan mengpoligon apa yang bisa kita lihat. Misalkan ini kan permukiman. Ini bisa kita hapus, misalkan ini kan kita salah ya. Kita bisa ke bagian sampel training manager, terus kita klik yang salah, terus kemudian ke ini, kemudian ke hapus sih. Kita lakuin sampai dia poligon itu merata. Ini kan, terus kita ke bagian training sample manager, terus kita Ctrl A, terus kita ke sini, kita namain pemukiman. Selanjutnya kita pilih lagi yang misalkan sawah. Semakin kecil poligon itu apa pixel yang kita berikan tuh, maka makin akurat juga. Sampai selesai. Misalkan ini kan sudah nih, terus kita Ctrl A, save sampai bawah. Terus kita ke bagian margin training lagi, kita kasih nama sawah. Terus yang terakhir misalkan yang kayak kuning hijau-hijau tuh, ini kan vegetasi. Misalkan udah nih, kita ke sini lagi, terus kita namain apa tadi, vegetasi. Oke, terus kita simpan filenya. Kita simpan filenya di sini dah, composite clip, klasifikasi citra, save. Terus yang ini kita save-nya di bagian filenya itu dalam bentuk signature file. Di sini kita kasih composite klasifikasi. Kita ke bagian classification. Di sini kita mau kan algoritma dalam klasifikasi citra itu ada yang terbimbing dan tak terbimbing. Di sini kita mau yang terbimbing dahulu. Dimana terbimbing itu pakai yang maximum likelihood classification. Nah, sebelumnya kita pakai yang composite clip ya. Input rasternya kan udah composite clip. Terus yang signature filenya itu Nah, selanjutnya adalah yang klasifikasi tak terbimbing pakai ISO cluster unsupervised classification.
sini untuk input rasternya itu masih pakai yang composite clip. Terus yang number of class itu kita pakai 3. Karena apa? Karena kita klasifikasi itu kan ada 3 pemukiman, sawah, dan vegetasi. Terus selanjutnya kita ke bagian spatial analysis tools. Kita ke segmentation and classification di train super vector machine classifier. Nah, di sini tuh kita input rasternya itu yang composite clip. Terus untuk input training sample feature-nya itu yang data SHP. Yang ini klasifikasi citra SHP. Kemudian untuk yang ini yang ada EDC-nya. Kita cari file yang nama EDC-nya. Terus oke. Sudah di train super vector machine itu kan memang dia nggak kelihatan nih perubahannya itu. Makanya kita perlu ke classify raster sama di segmentation and classification. Terus kita untuk input rasternya itu pakai yang composite clip. Kemudian yang input classifier definition file kita pakai yang EDC. Open. Oke. Kita tunggu. Nah, jika sudah, nanti tampilannya itu akan seperti ini, jadi lebih rapi gitu. Mungkin dan di sini juga ada keterangan dari pemukiman, sawah, vegetasi, yang mana termasuk sawah kan ini, yang warna biru ini, terus yang pemukiman itu yang warna hijau ini, dan yang vegetasi itu yang ini. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan pada praktikum acara 4 ini, dan apabila ada salah dalam menganalisis atau mengklasifikasikan citra, mohon maaf dan sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih.